Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi ya, hari ini kita sedang membahas tentang tema cinta dan konsekuensinya. Wah, tadi sudah dibahas di segmen awal sama guru-guru kita, namun sebelum kita lanjut, kita punya video lagi nih buat tayangan Islami Tunda dari Jamaah Islami Tunda yang di rumah juga ya, tentang viral kisah pasangan yang nikah usai 19 tahun putus pacaran dan sempat jadi janda dan jadi duda tuh Ustadz Maulana. Siapa tahu kita tidak dapat juga. Kita tonton dulu nih beritanya. Ini beritanya. Ini beritanya. Ini nonton dulu. Kisah cinta ini dialami oleh seorang wanita dan suaminya yang dulu adalah mantan pacarnya. Wanita ini membagikan kisah cintanya ini di akun TikTok @Laila_Al_Umar. Wanita bernama Laila itu pun menceritakan perjalanan cintanya dengan sang suami. Diakuinya, Laila dan suami kenal dan berpacaran pada tahun 1991. Akan tetapi pada 1999 keduanya putus. Mereka pun menemukan tambatan hati masing-masing. Pada tahun 2001, si wanita menikah dengan lelaki pilihannya. Sedangkan mantan pacarnya menikah pada tahun 2002. Hingga akhirnya pada 2013 si pria pun menjadi duda. Kemudian di tahun 2016, Lalila menjadi janda. Ini Akhirnya kisahnya, di tahun akhirnya setelah lama gak ketemu, Ustadz Maulana juga begitu. Lama gak ketemu akhirnya nikah. Kita lanjut nih, jadi gosip sih. Jamaah, Masya Allah luar biasa ya. Dari tayangan tadi kita belajar nih. Kalau yang namanya cinta itu, jodoh itu bisa datang kapan aja. Kalau misalnya ya, kita mendekati seseorang yang mungkin mohon izin sebelumnya, mohon maaf, single parent. Wah, atau mungkin dia sudah pernah bercerai gitu atau bercerai ya sama mantan pasangannya. Nah, ini kita harus juga yang namanya mendekati anaknya, harus dapat dukungan juga. Kadang-kadang orang ada yang ngerasa waduh sulit banget untuk ambil hati anaknya. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa mengambil hati anaknya dan kita harus mencintai siapa yang seharusnya kita cintai sebetulnya. Bib, mohon izin menjelaskannya. Tepuk tangan buat guru kita Bib Usman, Fadol Bib. Ya akhir, Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang ingin menikah dengan orang lain. Ketika laki-laki ingin menikahi seorang janda yang memiliki anak. Maka kita harus mengerti, memahami, dan menerima konsekuensi. Ya kan? Betul gak? Nah, konsekuensinya apa? Bahwasanya dia punya anak nih. Kita sayangin, kita hormatin, kita jaga, kita didik, kita bina. Karena sudah memiliki anak. Bukan sayang sama ibunya, anaknya dia gak sayang. Bukan hanya sayang kepada istrinya, tapi anaknya dibuang. Itu salah. Maka sayangilah istrinya dan sayangi juga anaknya. Mendidiknya dengan didikan yang baik merupakan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Asaiya 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang yang berusaha menghidupi para janda, apalagi punya anak tuh, dan orang-orang miskin, laksana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dia melaksanakan, yakni mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan daripada sholat di malam hari. Pahala yang besar yang Allah taala berikan kepada siapa? Mereka yang nikah kepada janda. Orang yang nikah kepada janda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Jadi kalau Ustadz Maulana nikah sama janda, pahala besar Ustadz. Ya kan? Kalau nikah sama perawan udah susah. Ya kan, lebih baik sama janda. Enak aja susah. Bisa lah. Bisa apa nih? Bisa lah, maksudnya bisa. perawan. Oh, tapi Ustadz Maulana nggak pengen perawan juga. Itu yang jadi masalah. Tapi prinsipnya adalah apa? Nikah adalah bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sama Rasulullah, siapa yang kau nikahi? Aku menikahi seorang janda. Aku menikahi seorang janda karena untuk menjaga orang tuaku. Menjaga orang tuaku. Tapi Rasulullah berkata kepadanya dan sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kenapa engkau tidak menikahi perawan? Sungguh engkau bisa bersenang-senang kepadanya. Karena kalau janda itu udah patah biasanya, dia akan lebih cenderung untuk memikirkan hal-hal yang merasa dia kecewa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Kalau udah bengkok sulit untuk diluruskan. Udah bengkok emang bengkok. Dilurusin aja sulit.
Dan biasanya perempuan itu mempunyai satu sifat, yakni mengingat, kata Ustadz Maulana nih. Ingat sejarah atau ahli sejarah. Jadi sunnahnya Rasulullah menikahi Bikr. Bikr itu adalah seorang perawan untuk mendapatkan satu kesenangan. Tapi pahala yang besar, sekali lagi nih. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila engkau menikahi seorang janda, menghidupinya, dan apalagi memiliki anak di dalamnya. Laksana orang yang berpuasa siang hari dan mendirikan qiyamul lail, salat malam. Ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Bahwasanya disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi janda merupakan ibadah dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Fadil mau berapa janda lagi? Enggak, saya satu aja belum habis, alhamdulillah. Jangan banyakan Bib, kalau saya nggak adil juga takutnya saya ngadep Allah miring, saya malu ya kan, nggak enak. Oh, kalau nggak adil miring. Iya. Siap kakinya ada di neraka Allah. Nauzubillah min zalik. Kalau nggak adil. Kalau nggak adil. Tapi kalau adil? Kalau adil Masya Allah. Kan adil milik Allah, belum dicoba. Nah saya kan orangnya belum tahu saya bisa adil apa enggak. Makanya saya nggak yakin. Ayo coba dulu. Daripada saya nggak yakin, saya nggak nyoba deh. Iya kan? Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Istrinya lagi nonton, jadi alasannya gitu. Dijorokin saya. Jamaah. Yeay. Masya Allah, saya mau kasih kesempatan sekarang buat jamaah Islami Tinda yang ada di studio mewakili di rumah untuk tanya-tanya sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Boleh, kita mau kasih kesempatan yang nanya silakan angkat tangannya ayo. Mana dari sini dulu. Boleh Ibu, silakan izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Lupiani dari Majelis Taklim As-Salam, Komplek Amanah Asli Permata Greenland Lewiliang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, tepuk tangan dong buat Ibu Iis. Silakan pertanyaannya Ibu. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Saya mau nanya ke Ustadz Maulana. Wih, tahu aja. Nih, kalau pertanyaan ini saya agak curiga. Coba kita dengar pertanyaannya ya. Coba kita dengar pertanyaannya. Gini nih Ustadz, Iya, tuh. ya. Bu Iis nih. Kalau misalkan ada orang tua nih yang nggak ridho kalau misal anaknya nikah lagi sama seseorang yang udah pernah nikah. Oh gitu. Gimana tuh Oh Ustadz? gitu Bu Iis. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Ibu Iis. Saya mau kasih tahu. Saya perjelas nih. Iya. Jadi ada gadis. Ada gadis. Dia mau kawin sama Duda. Iya, Namanya saya Ustadz Maulana. Bapaknya nggak setuju. Nah itu gimana tuh ceritanya? Mau dijelasin penjelasannya silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Bib, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kepada semua anak-anak dimanapun berada. Menikah itu adalah menggabungkan dua keluarga. Jadi upayakan kalau menikah, cari ridho, cari restu orang tua. Ridha Allah fi ridal walidain. Sutullah sutul walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Maka sosok seorang anak berusahalah untuk meraih ridha orang tua. Termasuk laki-laki. Kan laki-laki kan tidak butuh wali. Yang butuh wali kan perempuan. Tidak boleh menikah perempuan kalau bukan restu dari walinya. Tapi bagaimana dengan laki-laki yang tidak butuh wali? Laki-laki butuh restu dan butuh duit. Selain restu, dukungan dan duit. RDD. Restu, dukungan, duit. RDD. Butuh. Dan ingat, kenapa ada orang tua menghalangi? Bukan menghalangi sebenarnya. Karena perhitungan orang tua, pandangan orang tua itu pasti ada alasannya. Kalau memang engkau berbeda pilihan, berbeda pendapat sama orang tua, jangan sampai engkau sakiti hati orang tua. Maka perlihatkan kemampuan bahwa calonku ini baik. Bahwa ini ada teman kita, Masya Allah pengalaman, ada beberapa orang yang Masya Allah tabarakallah tidak dapat restu dari orang tuanya. Karena berbagai alasan, karena yang mau menikahinya adalah duda dan dia pun janda. Artinya apa? Pasti punya alasan. Bahwa ini perhitungannya seperti ini, perhitungannya seperti ini. Tapi kalau memang mau memperlihatkan, perlihatkanlah kebaikan. Sehingga orang tua pun akan meridhoi dan merestui.
Karena tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya celaka. Tidak ada orang tua mau melihat anaknya sengsara. Alasan-alasan itulah yang menyebabkan orang tua, Masya Allah tabarakallah, sehingga menghalangi. Kalau bisa, termasuk orang tua, mohon maaf kalau ada memang orang tua, udah baik yang datang, udah kelihatan jelas baiknya, janganlah dihalangi. Karena ketika ada orang tua menghalangi pernikahan anaknya, karena padahal sudah ada yang mendatangi, maka kalau dia berbuat zina, orang tua dapat dosanya juga. Nauzubillah. Nah Bu Iis juga harus jelas ya, kasih tahu bahwa yang diajak nikah ini dudanya bukan sembarang duda. Iya. Duren sawit Bu. Duda keren sarang duit. Tepuk tangan Bu Ustaz Maulana. Masya Allah, silakan duduk Ustaz. Masya Allah, jazakallah khairan kasihan penjelasannya. Oke kita lanjut lagi, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya yo. Mana sini lagi ya? Ini bawah dulu nih, silakan izin, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli dari Basis Assalam, Komplek Amanah Asri Leuliang Bogor. Tepuk tangan buat Ibu Yuli, silakan Ibu Yuli Tanya pertanyaannya. dong Ustadz. Boleh Ibu. Saya mau tanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam. Iya. Bagaimana Ustadz apabila ada orang yang nekat menjadi orang ketiga karena merasa dirinya juga sudah sayang sama orang yang sudah punya pasangan. Tapi cinta itu emang buta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, serem pertanyaannya. Tolong dijawab orang ketiga. Enak aja. Silakan Ustaz Syam. Kita buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Al-Quran surah Al-Isra ayat 15 berbicara tentang hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati ini yang menggenggam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu suci, hati itu bersih. Namun kadangkala dikotori oleh kesalahan dan maksiat dosa yang kita lakukan. Hati itu hidup, akan tetapi ada orang yang mematikan hatinya dengan cara tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati, sehatkan hati ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada yang mengatakan cinta itu buta? Sesungguhnya jikalau hati itu bersih tidak akan buta. Sesungguhnya jikalau hati itu sehat tidak akan buta. Dia tahu bahwasanya ini adalah petunjuk dari Allah. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang ketiga, apakah dibolehkan oleh Allah? Sesungguhnya Nabi SAW mengingatkan, man khabbaba, siapa yang menjadi takhbib, siapa yang bertakhbib ala imra'atin, ala mri'in, atas seseorang gitu. Ala zaujiha, atas suaminya. Falaisa minna, maka bukanlah daripada golongan kami. Apa itu takhbib? Menjadi seorang provokator alias orang ketiga. Provokatornya gimana? Dia membuat seorang pasangan menjadi jelek dengan pasangannya karena dia yang mau ngambil pasangannya. Masuk ke dalam rumah tangga orang lain supaya salah satu di antaranya menjadi jelek. Akhirnya mereka tidak lagi saling mencintai. Kenapa? Dia pengen masuk ke tengah-tengahnya. Maka ini yang dilarang di dalam agama Islam yang disebut dengan istilah takhbib. Menjadi seorang provokator, memprovokasi seorang suami orang misalnya. Atau memprovokasi istrinya orang misalnya. Supaya apa? Supaya dia benci dengan suaminya. Entah itu dengan berita hoax.
entah itu dengan gibahnya, entah itu dengan fitnahnya, entah itu dengan adu dombanya, maka dia membuat seorang pasangan benci dengan pasangannya supaya apa? Supaya dia bersama dengan orang tersebut. Maka Nabi SAW mengingatkan, falaisa minna, bukan dari golongan kami. Kira-kira Nabi masuk surga, masuk neraka, Bu? Pasti masuk surga. Golongan yang bersama Nabi masuk surga, masuk neraka. Pasti masuk surga. Berarti kalau Nabi udah ingatin ultimatum, falaisa minna, bukan golongan kami, berarti tidak bisa sama-sama dengan Nabi. Alias akan berpisah dengan Nabi SAW di dunia ataupun di akhirat. Di dunia jauh daripada kebahagiaan yang digambarkan oleh Nabi SAW. Di akhirat apatah lagi, lebih-lebih lagi jauh daripada kelompoknya Nabi, golongannya Nabi, yang pasti golongan tersebut akan berjalan menuju surga. Tapi yang falaisa minna, bukan golongan kami, tentu saja berbeda jalan dengan jalannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan pernah berpikir bahwa cinta itu buta. Cinta itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nafsu itu yang kadangkala membuat orang jadi buta. Betul. Dan nafsu ini hanya bisa dikendalikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang takut kepada Allah Masya Subhanahu wa Jadi taala. orang yang menikah lagi juga nggak salah. Betul. Kalau dia pacaran, nah itu yang nggak Betul. benar udah Naudzubillah berkeluarga. min dzalik. Kalau bisa setia itu lebih baik. Mantap. Satu dibahagiain, Masya ya Allah. kasih semuanya ibu ya. Pokoknya Daripada satu. bagi-bagi bu, mau sendiri mau dibagi-bagi bu. Sendiri. Siap. Terima kasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah. Satu lagi dari sebelah kiri saya yang angkat tangannya mau nanya. Wah, dari atas nih sekarang gantian. Ayo izin Ibu, mohon maaf, permisi, punten. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Restu, berasal dari Majlis Taklim As-Salam Lewiliang, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan buat Ibu Restu. Silakan Ibu Restu pertanyaannya. Tanya dong Pak Ustadz. Silakan Ibu. Saya mau bertanya kepada Habib. Habib, Usman. Habib silakan Bu, boleh Bu. Habib, Iya, iya. sering sekali kita melihat, mendengar bahwa kalau terjadi suatu permasalahan dalam sebuah hubungan, maka selalu pihak laki-laki yang dipersalahkan. Terus, Bu. Apakah ini sudah merupakan konsekuensi bagi seorang laki-laki sejak lahir, Bib? Oh, itu saja, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya warahmatullahi sama wabarakatuh. orang yang tepat. Silakan Bu, dijawab Bib. Pasal 1 Iya. adalah wanita selalu Benar. Yang Kalau- kedua, kalau sampai salah, kembali ke pasal 1 gitu ya. Mohon izin menjelaskan. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Maulana Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laki-laki selalu disalahkan. Karena apa? Karena wanita selalu menganggap dirinya perfeksionis. Ketika pasangannya tidak ekspektasi, tidak ada di ekspektasi wanita tersebut, maka akan selalu disalahkan dan cenderung disalah-salahkan. Contoh lah, nggak bersihnya, joroknya, kotornya, ininya, itunya, nggak sesuai dengan ekspektasi daripada pasangannya atau wanita tersebut, maka akan direndahkan atau akan diomelin atau akan jadi sebuah keributan. Padahal kodratnya, laki-laki adalah pemimpin daripada setiap wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki mempunyai hak veto terhadap istri dan anak-anaknya. Kan gua anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sosok suami disalahkan, dihinakan dengan timbul ya kan istiqomah. Tahu gak istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau kalau di rumah dia udah takut sama istrinya. Kalau di luar berarti berani dong. Ya kan? Ini wallahu alam. Wallahu alam. Dan inilah yang terjadi atau ikatan suami takut istri ya kan? Ikatan suami takut istri karena apa? Karena di rumah istrinya galak, istrinya marah-marah, istrinya ngomel-ngomel, wibawa suaminya menghilang akhirnya. Yang dijadikan sebuah panutan terhadap anak-anaknya hilang. Karena cenderung diomelin sama istrinya, salah sedikit diributin, nggak bisa cari duit marah-marah, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan sebuah hal yang tidak baik di dalamnya.
Kalau seandainya kita memiliki seorang suami, ibu-ibu nih tentunya. Hormati suami tersebut, sayangi suami tersebut, hargai suami tersebut. Jangan engkau marahi. Kita tahu wanita itu memiliki sifat yakni perasaan. Dia akan berpikir tidak dengan logikanya tapi dengan perasaannya. Sedangkan suami itu selalu dengan logikanya, dengan logiknya. Kalau kehidupan dalam rumah tangga selalu dengan perasaan, pasti akan terjadi baper, ribut. Tapi kalau dengan logika akan selesai masalahnya. Nih penonton di rumah kayaknya suami senang nih diginiin nih. Karena kebanyakan istri itu seperti itu. Istri adalah makhluk Allah atau perempuan itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus disayangi, dicintai. Tapi kalau semakin disayangi, dicintai, kebanyakan rata-rata tuh ujung-ujungnya ending-endingnya kurang ajar. Ya kan? Jangan ketawa Bu, ini kan saya lagi ngomongin ibu. Ini kebanyakan seperti itu. Istri yang kurang ajar, ingat. Istri yang kurang ajar, la yadkhulul jannah, gak akan masuk surga. Ridallah fi ridho walidain. Nah itu terletak pada ridhonya orang tua laki-laki. Laki-laki ridhonya terletak pada siapa? Orang tuanya. Tapi kalau istri ridhonya terhadap suaminya. Istri terhadap suami terhadap orang tuanya. Ketika istri mendapatkan ridho suaminya, insya Allah dakhalal jannah. Tetapi kalau istrinya menjadi istri yang pembangkang, istri yang durhaka, nggak dapat ridho suaminya, celaka. Padahal hadisnya Rasulullah, kalau seandainya diperbolehkan seorang wanita sujud, seorang manusia sujud dengan manusia, maka saya istri sujud terhadap suaminya. Tapi tidak dibenarkan dalam syariat. Maknanya apa? Ridhoi suamimu, sayangi suamimu, dapatkan ridhonya, sayangi, cintai, jangan kurang ajar. Tepuk tangan buat Tapi Usman. Tapi saya yakin ya nggak ada yang namanya suami takut istri sebenarnya. Kalau secara fisik laki-laki lebih kuat kok ya Bu ya. Cuma karena saking sayangnya bentuk kepedulian sama istrinya itu jadi dia kayak ngerasa udahlah mau ngapain istri saya udah capek kasihan gitu ya. Masya Allah luar biasa. Nah ini sebentar coba kamera kasih dikit tuh. Tuh ya, ada yang lagi ngeliatin Ustadz Maulana. Ini jamaah dari tadi saya ada ada apa ini? Bu, Ibu kenapa ngeliatin Ustadz Maulana terus? Ini loh Mas Fadli, Iya. Ternyata kalau dilihat langsung Ustadz Maulana ganteng banget. Gak usah sok ganteng deh. Gak usah ngomong begitu. Kau jadi kepedean begitu. Aku kan jadi malu. Ya Allah. Bu nanti kita kasih nomor telepon Ustadz Maulana ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya tidak boleh kegeeran.